Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mengenalkan Ibu, nama saya Harul Ghazali dari kelas RPL. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah AMDAL mengenai pelingkupan pembangunan jembatan gantung Makamu 2 sebagai studi kasus dalam penyusunan dokumen AMDAL. Proyek ini sangat sederhana, namun esensial. Desa Makamu memiliki keterbatasan infrastruktur, terutama dalam akses antar wilayah. Pembangunan jembatan gantung Makamu 2 bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, AMDAL menjadi landasan utama dalam memastikan proyek ini berkelanjutan dan sejalan dengan keseimbangan lingkungan. Salah satu langkah utama adalah dengan menduga potensi dampak proyek terhadap lingkungan, baik positif maupun negatifnya. Terkait tentang deskripsi proyek, jembatan ini direncanakan melintasi sungai di Desa Makamu dengan panjang 120 meter dan lebar 3 meter. Proyek ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu persiapan lahan, pembangunan pondasi, pemasangan struktur utama, dan penyelesaian akhir. Seluruh kegiatan ini diperkirakan selesai dalam waktu 10 bulan. Dengan material utama beton dan baja, jembatan ini diharapkan kokoh dan tahan lama. Nah, selanjutnya, komponen lingkungan yang terdampak. Setiap proyek pembangunan pasti membawa dampak, baik itu positif maupun negatif, terhadap lingkungan sekitar. Dalam proyek ini, dampak utama meliputi komponen fisik seperti kualitas air, kualitas udara, komponen biologis seperti flora dan fauna lokal, serta komponen sosial ekonomi yang mencakup aksibilitas dan aktivitas masyarakat. Pendugaan dampak menjadi langkah awal untuk memahami sejauh mana proyek ini mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Nah, selanjutnya tentang metode pelingkupan. Untuk menduga dampak secara sistematis, digunakan matriks pelingkupan yang membantu memetakan interaksi antara kegiatan proyek dan komponen lingkungan. Selain itu, juga dilakukan pendekatan partisipasif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memastikan semua masukan diperhitungkan. Metode ini sangat efektif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Nah, yang pertama terkait tentang matriks pelingkupan dampak. Pada slide ini menunjukkan hasil pelingkupan dampak. Misalnya pada tahap persiapan lahan, memiliki potensi dampak sedang pada sedimentasi sungai dan aksibilitas. Sementara itu, pembangunan pondasi diperkirakan memiliki dampak yang tinggi terkait tentang pencemaran limbah, pencemaran air, dan kebisingan. Dengan matriks ini, kita dapat memahami setiap dampak dan menentukan langkah pengelolaan yang sesuai. Nah, untuk metode pelingkupan yang kedua adalah participasi approach. Berdasarkan hasil penelusuran pendekatan partisipatif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, masyarakat menyuarakan kekhawatiran mereka tentang aksibilitas selama konstruksi dan polusi. Sementara pemangku kepentingan seperti pemerintah desa berharap proyek ini memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi lokal. Nah, diskusi ini membantu untuk merancang langkah mitigasi yang sesuai. Nah, selanjutnya analisis dampak penting. Berdasarkan analisis, dampak paling signifikan ada pada kualitas air sungai akibat sedimentasi, kualitas udara karena kebisingan alat berat, dan gangguan aksibilitas sementara. Namun, dampak positif jangka panjang seperti peningkatan ekonomi lokal dan kemudahan mobilitas menjadi potensi besar yang memang betul kita harus maksimalkan. Nah, untuk rencana pengelolaan lingkungan RKL dan rencana pemantauan lingkungan RPL. Untuk RKL, untuk mengelola dampak negatif, dilakukan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan atau yang biasa disebut dengan dokumen RKL. Misalnya, memasang penghalang sedimen untuk menjaga kualitas air, membatasi jam kerja alat berat untuk mengurangi kebisingan, dan menyediakan jalur alternatif selama konstruksi. Semua langkah ini dirancang untuk meminimalkan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
Nah, untuk RPL sendiri, tidak hanya kita mengelola, kita juga akan memantau dampak selama proyek berlangsung. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas air, udara, dan kepuasan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan rencana pengelolaan yang kita terapkan berjalan efektif. Terakhir, kesimpulan, sebagai penutup, proyek pembangunan Jembatan Gantung Makamut 2 memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak lingkungan yang muncul harus dikelola secara hati-hati melalui tata cara yang tertuang di dokumen RKL dan RPL. Nah, kami berkomitmen untuk memastikan pembangunan ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, sekian Ibu bahan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.